Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, nama-nama pemimpin di surga. Pertama, pemimpin kaum dewasa di surga, yaitu yang hidup di dunia umurnya hingga 30 tahun ke atas. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin kaum dewasa yang hidup di dunia umurnya hingga 30 tahun ke atas. Mereka berdua menjadi pemimpin di surga dari golongan terdahulu dan terakhir kecuali para nabi dan rasul. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kedua, pemimpin kaum pemuda penghuni surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin kaum pemuda penghuni surga. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabrani dan Ahmad. Ketiga, pemimpin kaum wanita di surga. Pemimpin sejati adalah orang yang dipuji dan diakui oleh Rabb-nya. Adapun pemimpin wanita yang utama adalah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima dengan baik. Sebaik-baik wanita adalah mereka yang mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wanita penghuni surga berbeda-beda kedudukannya dan pemimpin mereka di surga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Disebutkan Ibnu Abbas di dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Ahmad bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 4 garis di tanah. Lalu beliau bersabda, "Tahukah kalian apa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, wanita penghuni surga yang paling mulia adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Maryam dan Khadijah adalah yang terbaik di antara 4 wanita tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah." Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam dan sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah. Ada yang mengatakan, jumhur ulama menyebutkan bahwa sebaik-baik wanita adalah Fatimah karena ia adalah darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Maryam adalah pemimpin wanita yang utama dan benar-benar sebagai sebaik-baik wanita. Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba', Maryam wa Fatimah wa Khadijah wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Pemimpin-pemimpin penghuni surga ada 4, yaitu Maryam, Fatimah,
Khadijah dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Keberadaan Maryam sebagai sebaik-baik wanita secara mutlak telah dijelaskan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Surah Ali Imran ayat 42. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima Maryam. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana." Maka Rabb-Nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Surah Ali Imran ayat 37. 4 wanita tadi adalah teladan yang agung dari para wanita yang sempurna dan salihah. Sedangkan Maryam binti Imran telah dipuji Rabb-Nya dalam firman-Nya, artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Surah At-Tahrim ayat 12. Khadijah As-Siddiqah, seorang yang sangat jujur, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan, menguatkan beliau dan mengorbankan jiwa dan hartanya. Rabb-Nya telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan istana di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada hiruk pikuk ataupun kelelahan di dalamnya. Abu Hurairah mengatakan bahwa Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah ini telah datang dengan membawa bejana yang berisi lauk pauk, daging atau minuman. Jika ia datang menemuimu, sampaikan salam dari Rabb-Nya dan dariku, serta berilah kabar gembira dengan rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada hiruk pikuk maupun kelelahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Asiyah istri Fir'aun, yang baginya kekuasaan dunia dan kenikmatannya menjadi sangat hina, sehingga ia mengingkari Fir'aun dan ketuhanannya. Kemudian suaminya yaitu Fir'aun menyiksanya, dan ia bersabar hingga ruhnya menemui sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surah At-Tahrim ayat 11. Terakhir adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penyabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dan wara', yang tumbuh di bawah pohon yang suci dan dididik langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang mulia, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama pemimpin di surga, baik kaum dewasa, para pemuda, dan kaum wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.